Sebuah kisah tentang harapan, pilihan, dan pusaran hati terukir. Adelia, seorang wanita muda dari desa kecil, menginjakan kaki di tanah asing, memikul impian besar untuk keluarganya. Namun, nasib membawanya ke dalam pusaran antara dua pria bersaudara, Tuan Arya, sang majikan yang berwibawa, dan Adika, adiknya yang penuh keceriaan. Ketika dua pesona berbeda menyapa, akankah Adelia menemukan jalan di antara simpang hati, atau justru terjerat dalam konsekuensi yang tak terduga? Selami perjalanan Adelia dalam pusaran takdir di negeri harapan, sebuah kisah tentang keteguhan, pengorbanan, dan pencarian makna sejati. Langit cerah membentang di atas Bandara Internasional Arba Minch, pusat wilayah selatan Ethiopia, menyambut mulusnya pendaratan pesawat yang membawa Adelia. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkahkan kaki keluar. Wilayah asing ini, yang baru pertama kali ia pijak, terasa sangat kontras dengan kampung halamannya, Lembah Asri, di Jawa Timur. Udara di sana terasa lebih kering, dan aroma khas daratan Afrika segera menyapa indera penciumannya. Adelia, seorang wanita sederhana berusia 27 tahun, merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Sang ayah seorang petani biasa dan ibunya memiliki kedai kecil di depan rumah. Kehidupan mereka serba pas-pasan, namun Adelia memendam cita-cita besar. Ia ingin memperbaiki kondisi keluarganya. Setelah mendengar banyak kisah keberhasilan para pekerja migran, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya di luar negeri. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, sambil menarik napas dalam. Di bandara, Adelia disambut oleh Bayo, seorang pria bertubuh kekar yang merupakan perwakilan dari keluarga tempat ia akan bekerja. Pria itu ramah, dengan senyum yang mudah memberikan kesan hangat. "Selamat datang di Ethiopia, Nona Adelia. Semoga perjalanan Anda nyaman," tanya Bayo dengan logat bahasa Inggris yang khas. "Alhamdulillah, lancar," jawab Adelia, berusaha tersenyum meski rasa canggung masih menyelimutinya. Setelah perkenalan singkat, Bayo mengantar Adelia menuju kediaman tempatnya akan mengabdi. Rumah itu terletak di kawasan elit kota, jauh dari keramaian. Begitu tiba, Adelia terperangah melihat bangunan megah dengan pekarangan luas, dihiasi aneka pohon palem dan taman yang terawat. "Ini rumah majikanmu, Tuan Arya dan adiknya, Tuan Adika," jelas Bayo sambil membimbingnya masuk dengan membawa koper. Tuan Arya adalah seorang pebisnis sukses di sektor pertanian. Pria itu tinggal bersama adiknya, Tuan Adika, yang berprofesi sebagai perancang bangunan. Meski bersaudara, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Tuan Arya, yang telah menduda selama 5 tahun, adalah figur yang pendiam dan bersikap serius. Sementara Tuan Adika, yang masih muda dan belum menikah, dikenal sebagai pribadi yang ceria dan penuh semangat. Saat Adelia memasuki rumah itu, ia disambut oleh Arya dan Adika. "Selamat datang, Adelia. Aku Arya," ucap Arya dengan suara tenang sambil mengulurkan tangan. Adelia menjabat tangan itu dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Arya." Adika, yang berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. "Dan aku, Adika. Kamu bisa memanggilku Adika saja. Jangan terlalu formal, ya." Adelia mengangguk malu-malu. "Baik, Tuan Adika. Sudah kubilang, panggil saja Adika." Adika mengoreksi sambil tertawa kecil. Awal-awal hari Adelia di rumah itu terasa penuh tantangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, cita rasa makanan yang berbeda, dan kebiasaan keluarga tersebut. Arya, yang selalu bangun dini hari untuk membaca surat kabar di teras, sering meminta Adelia menemaninya sambil menyiapkan teh. Adika, sebaliknya, gemar tidur hingga larut malam karena pekerjaannya sebagai arsitek seringkali membuatnya begadang. "Adelia, kamu suka kopi?" tanya Adika suatu malam saat ia melihat Adelia sedang merapikan dapur. "Suka, Tuan Adika, tapi saya lebih sering minum teh," jawab Adelia dengan sopan. "Kalau begitu, aku akan membuatkan kopi istimewa untukmu suatu hari nanti," kata Adika sambil tersenyum penuh makna. Adelia hanya tersenyum tipis,
belum memahami maksud Adika. Namun, ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Adelia merasa nyaman. Seiring berjalannya waktu, Adelia mulai memahami dinamika di dalam rumah tersebut. Arya adalah sosok yang awalnya terkesan dingin, namun sebenarnya sangat perhatian. Ia sering memberikan petunjuk kepada Adelia mengenai cara kerja yang lebih efisien tanpa pernah memarahinya. Berbeda dengan Arya, Adika adalah pria yang hangat dan humoris, selalu berusaha mencairkan suasana. Suatu hari, ketika sedang menyapu pekarangan, Adelia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Arya dan Adika di ruang tamu. "Kau terlalu santai, Adika. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga ketertiban di rumah ini," ujar Arya dengan nada serius. "Adelia sudah cukup baik, Kak. Jangan terlalu keras padanya. Dia baru saja tiba di sini," jawab Adika dengan santai. Adelia merasa tersentuh mendengar Adika membelanya. Namun, ia juga tahu bahwa Arya hanya ingin memastikan segala sesuatunya berjalan baik. Di balik interaksi sehari-hari mereka, Adelia mulai merasakan adanya perubahan dalam perasaannya. Ia mulai memperhatikan cara Arya memandangnya, penuh ketenangan dan perhatian. Di sisi lain, Adika sering membuatnya tertawa, menghilangkan rasa lelah setelah seharian bekerja. Hati Adelia mulai merasa bimbang. Ia datang ke Afrika dengan tujuan bekerja dan mendukung keluarganya. Namun kini ia mendapati dirinya berada di persimpangan jalan yang tak pernah ia duga. Sudah 3 bulan Adelia mengabdi di kediaman Arya dan Adika. Ia semakin terbiasa dengan rutinitasnya, menyiapkan sarapan pagi untuk Arya, membersihkan rumah, dan sesekali membantu Adika menyiapkan dokumen proyeknya. Meski begitu, ada hal yang terus mengusik batinnya, perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya untuk kedua tuan rumahnya. Pada suatu sore yang cerah, Arya mengajak Adelia berbincang di taman. Pria itu sedang duduk di kursi anyaman, ditemani secangkir kopi hitam dan lembaran koran yang terbuka di tangannya. "Adelia, silakan duduk sebentar," ujarnya dengan nada lembut. Adelia menurut, meski ia merasa tegang. Ada sesuatu dalam tatapan Arya yang berbeda hari itu, lebih hangat dari biasanya. "Sudah 3 bulan Anda bekerja di sini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tinggal di rumah ini. Apakah ada hal yang kurang nyaman?" tanya Arya. Adelia tersenyum tipis. "Semua baik-baik saja, Tuan Arya. Anda berdua sangat baik kepada saya." Arya mengangguk perlahan, lalu menatap lurus ke arah taman yang dipenuhi bunga-bunga indah. "Saya senang mendengarnya. Rumah ini terasa lebih hidup sejak Anda tiba. Setelah kehilangan istri saya, rumah ini terasa sunyi. Anda membawa kehangatan yang sudah lama tidak ada." Perkataan itu membuat hati Adelia bergetar. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Arya, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya muncul. "Tuan Arya, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pekerja," jawab Adelia dengan nada rendah, mencoba menjaga jarak. Namun, Arya menggeleng. "Bukan hanya itu, Adelia. Anda lebih dari sekadar pekerja di rumah ini. Saya sangat menghargai keberadaan Anda." Adelia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, berharap percakapan itu segera berakhir, sebelum perasaannya semakin dalam. Di sisi lain, Adika juga semakin sering mendekati Adelia. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah terlelap, Adika menemukan Adelia di dapur sedang menyiapkan kue untuk acara kecil esok hari. "Kamu masih bekerja selarut ini. Kamu terlalu rajin, Adelia," kata Adika sambil bersandar di ambang pintu. Adelia tersenyum kecil. "Saya hanya ingin memastikan semuanya siap untuk besok." Adika berjalan mendekat, lalu duduk di kursi dapur, memandang Adelia yang sibuk dengan adonan di tangannya. "Kamu tahu, Adelia, saya mengagumi semangatmu. Kamu pekerja keras dan selalu memikirkan orang lain." Adelia tertawa kecil, mencoba mengabaikan rasa malu yang tiba-tiba menyergap. "Itu sudah kewajiban saya, Tuan Adika." "Saya sudah bilang, panggil saja Adika," balasnya dengan nada akrab. Adelia menggeleng perlahan, tetapi Adika melanjutkan. "Adelia, saya serius. Sejak Anda datang, saya merasa rumah ini lebih berwarna.
Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya senang melihatmu bekerja. Kamu membuat segalanya terasa lebih mudah. Adelia berhenti mengaduk adonan dan menatap Adhika dengan bingung. Adhika, saya hanya seorang pekerja di sini. Dan saya hanya seorang pria yang terkesan padamu, jawab Adhika sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat hati Adelia semakin kacau. Ia tahu Adhika adalah pria yang baik, tetapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya terhadap Arya membuat segalanya terasa rumit. Hari demi hari berlalu dan perhatian yang diberikan oleh Arya dan Adhika semakin membuat Adelia bingung. Arya adalah pria yang dewasa, bijaksana, dan penuh perhatian. Ia memberikan rasa aman yang belum pernah Adelia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Adhika membawa keceriaan dan semangat yang membuat hari-hari Adelia lebih berwarna. Pada suatu malam, Arya dan Adhika tanpa sengaja berbicara tentang Adelia di ruang tamu. Adelia, yang sedang mencuci piring di dapur, tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Adhika, saya tahu kamu memiliki ketertarikan pada Adelia, kata Arya dengan nada serius. Adhika tertawa kecil. Kak, kamu terlalu serius. Aku hanya suka melihatnya. Dia menarik. Itu saja. Bukan hanya itu. Aku melihat cara kamu memandangnya. Adhika, balas Arya. Adhika terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu, bagaimana denganmu? Aku tahu kamu juga menyukainya. Kak, Arya tidak menjawab. Tetapi keheningannya cukup bagi Adhika untuk memahami segalanya. Di dapur, Adelia merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah menduga bahwa ia akan menjadi pusat perhatian di rumah ini, apalagi dari dua pria yang sangat berbeda. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Namun, Adelia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Hatinya terbelah antara Arya dan Adhika. Dua pria dengan karakter yang sama-sama membuat perasaannya tidak karuan. Pagi itu, mentari bersinar terang, menyinari halaman rumah Arya dan Adhika yang dipenuhi tanaman hijau. Adelia duduk di bangku taman, mengupas umbi untuk makan siang. Namun, pikirannya tak sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kata-kata Arya dan Adhika terus terngiang di benaknya, seolah menggema tanpa henti. Mengapa semua menjadi serumit ini? Gumamnya pelan. Dari kejauhan, Arya keluar dari rumah dengan sebuah buku di tangannya. Ia berjalan perlahan menuju taman dan melihat Adelia yang termenung. Adelia, panggil Arya dengan suara lembut. Adelia segera tersadar dan tersenyum sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Tidak, saya hanya ingin berbincang denganmu. Boleh saya duduk di sini? Tanyanya sambil menunjuk bangku kosong di sebelah Adelia. Adelia mengangguk ragu, lalu melanjutkan mengupas umbi. Arya duduk di sampingnya, membuka buku yang dibawanya, tetapi tidak membacanya. Saya melihat Anda sering melamun belakangan ini. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Arya tiba-tiba. Adelia terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tidak, Tuan, hanya memikirkan keluarga di kampung. Arya tersenyum tipis. Anda adalah orang yang sangat peduli pada keluarga. Itu salah satu hal yang saya kagumi dari diri Anda, Adelia. Adelia hanya menunduk, tak berani menatap mata Arya. Ia tahu perasaan yang mulai tumbuh di hatinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak boleh terlibat terlalu jauh. Sore harinya, ketika Adelia sedang membersihkan ruang kerja Adhika, pria itu tiba-tiba masuk dengan tumpukan dokumen di tangannya. Adelia, saya butuh bantuanmu, katanya dengan nada ceria. Adelia menoleh. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Adhika? Pertama, berhenti memanggilku, Tuan. Panggil saja Adhika. Kedua, saya ingin pendapatmu soal ini, katanya sambil menyerahkan sebuah sketsa bangunan. Adelia memandang sketsa itu dengan bingung. Ia bukan ahli arsitektur, tetapi Adhika tampaknya serius meminta pendapatnya. Ini untuk proyek pembangunan di perkampungan terpencil. Saya ingin rumahnya sederhana, tapi tetap nyaman. Apa menurutmu ini cukup bagus? Tanya Adhika sambil duduk di kursi, memandang Adelia dengan penuh perhatian.
Adelia mengamati sketsa itu dan mencoba memberi pendapat sederhana. Menurut saya, ini sudah bagus, tapi mungkin atapnya bisa dibuat lebih tinggi, supaya udara di dalamnya tidak terlalu panas. Adika terkejut, lalu tersenyum lebar. Kamu benar, itu ide bagus, Adelia. Saya tak menyangka kamu punya pemikiran seperti ini. Adelia tersipu. Saya hanya memberi saran. Dan itu saran yang sangat bagus. Kamu memang luar biasa, kata Adika sambil menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu membuat Adelia gugup. Ia segera berpura-pura sibuk membersihkan meja, berharap Adika tak menyadari pipinya yang mulai memerah. Namun, perhatian dari Arya dan Adika semakin membuat hati Adelia tak menentu. Pada malam harinya, saat ia sedang berbaring di kamar kecilnya, ia merenungkan semuanya. Tuan Arya, dia pria yang tenang dan dewasa. Aku merasa aman di dekatnya. Tapi Adika, dia begitu ceria dan membuatku bahagia. Aku merasa memiliki perasaan untuk keduanya. Tapi ini salah. Aku hanya seorang pekerja di rumah ini, pikir Adelia sambil memejamkan mata, berharap rasa bimbang itu segera hilang. Seminggu berlalu, dan ikatan emosional Adelia dengan Arya dan Adika semakin kompleks. Arya mulai menunjukkan perhatian yang lebih eksplisit. Suatu hari, ia memberikan sebuah hadiah kecil untuk Adelia, sebuah buku catatan dengan sampul kulit. Saya melihat kamu suka menulis di buku catatan lama yang kamu bawa dari kampung halaman. Ini untukmu, kata Arya sambil menyerahkan hadiah itu. Adelia terkejut, tetapi ia menerima hadiah itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan Arya. Ini terlalu berharga untuk saya. Tidak, Adelia, kamu lebih berharga, jawab Arya dengan suara rendah, membuat jantung Adelia berdegup kencang. Di sisi lain, Adika tak mau kalah. Suatu sore, ia mengajak Adelia berjalan-jalan ke pasar tradisional di kota, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dengan pekerja sebelumnya. Saya ingin menunjukkan padamu tempat favoritku di sini, kata Adika dengan antusias. Adelia ragu, tetapi ia tak kuasa menolak. Di pasar, Adika membeli kain tradisional Ethiopia untuk Adelia. Ini untukmu. Kamu pasti terlihat memesona memakainya, katanya sambil tersenyum. Adelia merasa dirinya semakin terjebak. Arya memberinya rasa aman, sementara Adika memberinya kebahagiaan. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa memiliki keduanya. Suatu malam, Adelia memutuskan untuk berdoa. Ia memohon petunjuk dari Sang Kuasa, berharap diberi kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Ya Tuhan, aku hanya ingin bekerja dengan tenang di sini. Tapi mengapa perasaan ini muncul? Aku mohon, tunjukkan jalan terbaik bagiku, bisiknya dengan air mata yang mengalir. Namun, jawaban atas doanya belum juga datang. Adelia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Adelia menjalani rutinitasnya seperti biasa, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk Arya, dan memastikan semua sudut rumah rapi. Namun, hati kecilnya dipenuhi kebimbangan yang semakin menjadi-jadi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di dapur, Adelia menuju ke taman untuk menenangkan diri. Namun, belum sempat ia duduk, Adika muncul dari balik pintu belakang rumah. Adelia, panggil Adika dengan ceria. Adelia menoleh, menatap pria itu dengan senyum tipis. Ada apa, Adika? Saya ingin menunjukkan sesuatu, jawabnya sambil menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. Adelia mengernyit. Penasaran? Apa itu? Ini hadiah untukmu. Buka saja, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Dengan ragu, Adelia membuka kotak kecil tersebut. Di dalamnya, terdapat gelang sederhana berbahan perak dengan ukiran nama Adelia di tengahnya. Kamu membuat ini untuk saya? Tanya Adelia dengan suara pelan. Matanya menatap gelang itu dengan kagum. Adika mengangguk. Saya memesannya khusus untukmu. Kamu tahu, Adelia,
Saya ingin kamu merasa bahwa kamu bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Kamu istimewa. Hati Adelia berdebar mendengar kata-kata itu. Ia menatap Adhika, tetapi segera mengalihkan pandangannya karena malu. Adhika, saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Adelia dengan suara lirih. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Saya hanya ingin kamu tahu apa yang saya rasakan, jawab Adhika sambil tersenyum hangat. Sebelum Adelia sempat merespons, suara Arya terdengar dari arah teras. Adelia, saya sedang mencarimu, kata Arya dengan nada lembut. Adelia segera berdiri, menyembunyikan kotak hadiah dari Adhika di balik tangannya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arya? Saya ingin kamu menemaniku ke kantor pagi ini. Ada beberapa dokumen yang perlu diatur, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percayai, kata Arya. Adelia mengangguk, tetapi ia melirik sekilas ke arah Adhika yang hanya tersenyum tipis. Baik, Tuan, saya siap. Selama perjalanan ke kantor Arya, suasana di dalam mobil terasa hening. Arya, yang biasanya pendiam, sesekali mencuri pandang ke arah Adelia yang duduk di sampingnya. Adelia, kata Arya tiba-tiba, memecah keheningan. Ya, Tuan. Saya ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah orang yang sangat berarti di rumah itu. Kehadiranmu membawa kedamaian yang sudah lama hilang, kata Arya dengan nada serius. Adelia terdiam. Kata-kata itu membuatnya semakin bingung. Mengapa dua pria yang begitu baik padanya harus menyimpan perasaan yang sama? Setibanya di kantor, Arya kembali fokus pada pekerjaannya, sementara Adelia membantu menyusun dokumen-dokumen penting. Namun, ia tak bisa sepenuhnya berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang, memikirkan kata-kata Arya dan perhatian Adhika. Saat kembali ke rumah malam harinya, Adelia mendapati dirinya terjebak dalam kebimbangan yang semakin mendalam. Ia duduk di kamar kecilnya, memandangi gelang pemberian Adhika dan buku catatan dari Arya. Siapa yang harus aku pilih? Bisiknya pelan. Air mata mengalir di pipinya. Di tengah kebingungannya, ia mendengar ketukan di pintu. Ketika ia membukanya, Arya berdiri di sana dengan ekspresi serius. Adelia, saya ingin bicara denganmu, katanya. Adelia mengangguk dan membiarkan Arya masuk ke kamar kecilnya yang sederhana. Ada apa, Tuan Arya? Tanyanya dengan hati-hati. Arya menghela napas panjang, lalu berkata, Adelia, saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tetapi saya harus jujur padamu. Saya memiliki perasaan mendalam kepadamu. Saya ingin kamu tetap di sini, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian penting dari hidup saya. Adelia terkejut. Ia tak pernah menduga Arya akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Tuan Arya, sebelum kamu menjawab, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Kamu bebas memutuskan apapun yang kamu inginkan, tambah Arya dengan nada tenang. Malam itu, Adelia tak bisa tidur. Perasaan Arya dan Adhika semakin membebaninya. Ia merasakan ikatan emosional dengan keduanya, tetapi ia tahu bahwa memilih salah satu mungkin akan melukai yang lain. Ya Tuhan, tunjukkan jalan terbaik bagiku, doa Adelia dalam hati, berharap petunjuk akan datang padanya. Keesokan harinya, Adelia bangun dengan mata sembab. Malam yang panjang telah ia lewati tanpa jawaban yang pasti. Ia berusaha menjalani harinya seperti biasa, tetapi hatinya terus bergolak. Bagaimana mungkin ia harus memilih di antara dua pria yang sama-sama tulus? Sore itu, Adelia memutuskan untuk berbicara dengan Adhika. Ia menemui pria itu di ruang kerjanya. Adhika sedang menatap layar laptop ketika Adelia mengetuk pintu. Adhika, saya ingin bicara, ujar Adelia dengan suara rendah. Adhika menutup laptopnya, lalu tersenyum. Tentu, Adelia, apa yang ingin kamu bicarakan? Adelia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, saya menghargai semua perhatianmu, Adhika. Kamu pria yang sangat baik, dan saya merasa nyaman berada di dekatmu. Tapi, saya tidak bisa membalas perasaanmu. Adhika menatap Adelia, senyumnya perlahan memudar.
Ada kilatan kekecewaan yang samar di matanya. Namun ia berusaha keras untuk tetap tenang. "Apakah ini karena kakak Arya?" tanyanya pelan. Suaranya syarat dengan pertanyaan. Adelia menunduk. "Ini bukan tentang siapapun, Adika. Ini tentang saya sendiri. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk keluarga saya. Saya tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit. Saya menganggap kalian berdua sangat baik, dan saya menghargai persahabatan serta kebaikan hati kalian." Adika menghela napas panjang. "Saya mengerti. Saya hanya berharap kamu bahagia, Adelia." Ia bangkit dan berjalan menuju jendela, membelakangi Adelia. "Saya akan selalu menghargai waktu kita. Terima kasih atas kejujuranmu." Keesokan paginya, Adelia menemui Arya di teras. Pria itu sedang membaca surat kabar. Seperti biasa, Adelia duduk di sampingnya. Jantungnya berdebar. "Tuan Arya," ujarnya. Arya menurunkan korannya dan menatap Adelia dengan lembut. "Ya, Adelia. Saya menghargai perasaan Anda. Anda adalah pria yang sangat baik dan saya merasa aman di dekat Anda." Adelia menarik napas dalam. "Namun, saya tidak bisa menerima ungkapan hati Anda. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk mengubah nasib keluarga saya. Hati saya tidak bisa sepenuhnya fokus pada hal lain saat ini. Saya harus menepati janji pada diri sendiri untuk keluarga saya." Arya mengangguk perlahan. Ekspresinya tidak menunjukkan kekecewaan yang besar, melainkan pemahaman yang mendalam. "Saya mengerti, Adelia. Saya menghargai kejujuranmu. Saya tahu bahwa Anda adalah wanita yang berdedikasi. Saya tidak akan memaksa. Tapi, saya harap Anda tahu, rumah ini akan selalu terbuka untuk Anda, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang sangat kami hormati." Ia tersenyum tipis. "Anda bebas untuk tetap bekerja di sini selama Anda menginginkannya." Adelia merasa lega sekaligus sedih. Ia telah mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada dua pria baik. Namun ia merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk dirinya. Sejak hari itu, suasana di rumah Arya dan Adika kembali seperti semula, namun dengan nuansa yang berbeda. Adika tetap ramah dan ceria, namun ada sedikit batas yang ia jaga. Arya tetap tenang dan perhatian, namun tidak lagi menunjukkan afeksi yang berlebihan. Adelia terus bekerja dengan dedikasi penuh, fokus pada tujuannya untuk keluarga. Ia menyadari bahwa di tanah asing ini, ia tidak hanya menemukan pekerjaan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk membuat keputusan sulit demi masa depan yang lebih baik. Hubungannya dengan Arya dan Adika berubah menjadi rasa hormat dan persahabatan yang tulus, sebuah ikatan yang lebih kuat dan tidak rumit. Adelia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Ia datang ke Afrika untuk mencari perubahan nasib, dan ia telah menemukannya, bukan dalam ikatan asmara, melainkan dalam keteguhan hati dan fokus pada impian mulia keluarganya. Pesan moral atau pembelajaran. Kisah Adelia di Tanah Harapan adalah cerminan tentang kekuatan tekad dan prioritas hidup. Meskipun dihadapkan pada godaan dan perasaan yang rumit, Adelia memilih untuk tetap berpegang pada tujuan utamanya, mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa integritas diri dan komitmen pada impian pribadi adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Terkadang, memilih jalan yang tidak mudah, bahkan jika itu berarti melukai perasaan orang lain atau mengorbankan keinginan sesaat, adalah langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam pemenuhan diri dan dedikasi pada nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan dalam ikatan yang berpotensi mengalihkan fokus dari tujuan hidup yang mulia. Belajarlah dari Adelia untuk selalu menjaga hati dan fokus pada impian. Di balik citra keluarga yang sempurna, Melati, seorang wanita matang berusia 47 tahun, merasa terperangkap dalam rutinitas monoton dan kehilangan semangat. Adam, pasangannya yang berhati baik namun terlalu sibuk, tak lagi mengisi kekosongan jiwanya. Namun, kemunculan Dimas, menantu lelakinya yang menawan dan penuh perhatian, tiba-tiba membangkitkan percikan hasrat tersembunyi. Akankah Melati berani melampaui batas dan menemukan kembali dirinya di tengah pusaran godaan yang berbahaya? Ataukah ia akan terseret ke dalam kehancuran yang tak terhindarkan?
Aku tak pernah menduga bahwa kehidupanku yang tenang akan mengalami pergolakan hebat seperti ini. Namaku Rian, seorang pemuda berusia 23 tahun, berasal dari kota bahagia. 2 minggu lalu aku tiba di kota megah. Tujuanku sederhana, melanjutkan studi di salah satu universitas negeri yang cukup ternama. Namun, hidup di kota sebesar ini tidaklah murah. Biaya tempat tinggal mahal, dan makanan pun lebih mahal lagi. Maka, ketika Paman Ardi menawari untuk menempati kediamannya, aku langsung menyetujui tanpa pikir panjang. Rumah itu luas, berlantai 2 dengan area depan yang lapang dan pagar besi setinggi dada orang dewasa. Namun, entah mengapa, begitu masuk, suasana di dalamnya terasa hampa. Bahkan suara jam dinding terdengar terlalu dominan di ruang tamu. Aku menempati kamar paling belakang, menghadap taman kecil yang hanya ditumbuhi tanaman lidah mertua. Satu-satunya orang yang kutemui setiap hari adalah Bibi Rani, istri Paman Ardi. Ia seorang wanita berusia sekitar 34 tahun. Rambutnya panjang sebahu, matanya tenang, dan cara bicaranya sangat lembut. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan. Ia tak banyak bicara, hanya menyapa seperlunya. Kadang kami menyantap makanan bersama. Kadang aku makan sendiri karena harus buru-buru berangkat ke kampus. Paman Ardi, aku hanya bertemu dengannya 2 kali sejak kedatanganku. Katanya, ia sering bepergian keluar kota karena urusan pekerjaan. Sore hari, rumah tetap sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada anak kecil, hanya suara sendok di dapur, atau dentingan piring yang ditata Bibi Rani setelah mencuci. Aku jadi sering mengurung diri di kamar, menyelesaikan tugas, atau sekadar memutar lagu di ponsel. Malam hari, aku biasanya menyalakan laptop. Jaringan internet di rumah cukup cepat, tapi sebagian besar waktuku kuhabiskan untuk menonton film atau membuka media sosial, mencari hiburan, atau mungkin pelarian dari rasa asing yang perlahan tumbuh. Ada rasa tak nyaman di rumah itu, tapi juga tak sepenuhnya buruk, seperti sedang berada di tempat persinggahan yang tidak benar-benar menjadi milik siapapun. Dan mungkin aku mulai menyadari rumah ini dan penghuninya menyimpan lebih dari sekadar kesunyian. Malam itu udara cukup lembab, hujan gerimis sempat turun sore tadi, dan aroma tanah basah masih terasa hingga ke dalam kamar. Aku menutup jendela dan menyalakan laptop seperti biasa. Tugas kuliah sudah selesai, dan aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiran. Iseng, aku membuka folder film yang tak sengaja kutelusuri minggu lalu. Judulnya dalam bahasa Jepang, tak terlalu kukenal, tapi rasa penasaran membuatku memutarnya juga. Awalnya tampak seperti drama keluarga biasa, namun seiring menit berlalu, ceritanya berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Tokoh pria di film itu adalah keponakan yang menumpang di kediaman bibinya. Tokoh wanita, tentu sang bibi yang jauh lebih dewasa. Cerita berkembang cepat, latar rumah yang hening, situasi kesepian, dan hubungan yang awalnya kaku, berubah jadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku terpaku, mungkin karena kemiripannya dengan keadaanku sendiri, atau mungkin karena cara film itu menggambarkan ketegangan yang halus tapi memikat. Musik latar lembut, kamera bergerak perlahan, dan saat adegan sensual muncul, pintu kamarku diketuk. Aku terlonjak kaget. Cepat-cepat ku berhentikan film itu, tapi belum sempat berkata apa-apa. Pintu terbuka, Bibi Rani masuk, membawa keranjang berisi pakaian bersih. Ia melangkah pelan, menoleh ke arah layar laptopku, lalu matanya bertemu dengan mataku. Dalam detik itu, waktu seolah berhenti. Aku menahan napas, siap dimarahi, tapi tidak ada suara, hanya keheningan yang panjang. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang tidak kupahami, bukan kaku, bukan jijik, lebih seperti memahami. Ia berjalan ke sisi ranjang, meletakkan cucian. Tak satu kata pun terucap. Lalu ia keluar, menutup pintu perlahan. Suara engsel pintu seperti bergema di kepalaku. Aku menatap layar laptop. Film itu masih terhenti di adegan yang sama. Tanganku bergerak mematikan laptop. Dada terasa sesak. Bukan karena malu, tapi karena ada sesuatu dalam mata Bibi Rani tadi. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan.
seolah dia tahu, dan seolah dia tak keberatan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik. Kursi masih di tempatnya, televisi tetap menyala dengan volume rendah, dan suara jam dinding masih berdetak tenang. Tapi ada sesuatu yang mengambang di udara, seperti kabut tipis yang tak terlihat. Aku sarapan sendiri. Bibi Rani tidak muncul seperti biasa. Biasanya ia sudah duduk di meja makan, entah membaca resep atau menyulam. Tapi pagi itu, hanya piring kosong dan denting sendokku yang terdengar. Hingga malam tiba, aku tetap tidak melihatnya. Aku tak berani bertanya atau mencari. Mungkin ini hanya imajinasiku. Mungkin ia memang sedang sibuk. Atau mungkin ia menghindar. Pukul 11:15 saat aku hendak mematikan lampu kamar, ada ketukan pelan di pintu. 2 kali. Lalu suara halus. "Rian, kamu sudah tidur?" Aku menjawab pelan. "Belum." Pintu terbuka. Di ambangnya berdiri Bibi Rani, mengenakan kaos lengan panjang dan celana santai. Rambutnya diikat seadanya. Ia tersenyum tipis. "Aku bikin coklat panas. Temani sebentar di dapur, ya?" Aku mengangguk tanpa suara. Kami berjalan bersama menyusuri lorong menuju dapur. Lampunya redup. Hanya ada 2 cangkir di atas meja kayu. Uap tipis mengepul dari masing-masingnya. Kami duduk berhadapan. Bibi Rani menyeruput minumannya, lalu menatapku. "Kota bahagia itu sejuk, ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk, lalu menjawab pelan, "Iya, sangat berbeda dengan sini." Ia tersenyum lagi, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Matanya perlahan menurun. Pandangannya jatuh pada permukaan meja, seolah sedang menimbang sesuatu. "Kamu tahu, Ardi itu sekarang jarang pulang. Terlalu sering mencari alasan. Katanya pekerjaan, tapi aku tahu, itu cuma sebagiannya." Aku terdiam. Tanganku menggenggam cangkir, tapi tidak kuseruput isinya. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Kadang rasanya rumah ini cuma tembok kosong. Aku bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Aku berjalan, tapi tak pernah disambut. Dan malam-malam seperti ini, terlalu panjang untuk dilalui sendiri. Aku menatapnya, tapi tatapanku goyah. Kata-katanya menusuk. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah nada suaranya. Bukan mengeluh, bukan mengadu. Ia hanya mengisahkan, seperti seseorang yang sudah lelah menahan. Kami diam beberapa menit. Hanya bunyi sendok mengaduk yang mengisi udara. Lalu ia berdiri perlahan. "Terima kasih sudah menemani. Istirahat ya." Ia berjalan menuju lorong kembali. Tapi sebelum hilang di tikungan, ia menoleh sebentar. Aku tidak marah soal semalam. Kemudian ia pergi. Hari-hari setelah malam coklat panas itu berjalan seperti biasa. Tapi tidak sepenuhnya biasa. Ada sesuatu yang berubah, meski tak seorang pun menyebutnya. Tidak ada yang dibicarakan, tapi keheningan antara kami terasa lebih padat dari sebelumnya. Bibi Rani kini lebih sering muncul di dekatku. Kadang hanya sekadar bertanya sudah makan atau belum. Tapi caranya masuk kamar tanpa mengetuk, dengan alasan ingin meminjam gunting atau menaruh pakaian yang sudah disetrika, membuatku makin gelisah. Setiap langkahnya di lorong seolah terekam jelas oleh pendengaranku. Detak sepatunya, suara kain yang bergesekan, semua menjadi sinyal aneh yang kutunggu sekaligus kuhindari. Pagi itu, aku sedang membaca materi kuliah di meja belajar. Tiba-tiba, Bibi Rani masuk begitu saja sambil membawa baju. "Ini bajumu yang kemarin, sudah kering," katanya santai, lalu meletakkannya di atas tempat tidur. Aku hanya mengangguk, tapi saat ia hendak keluar, tangannya menyentuh bahuku sekilas. "Kulitmu hangat, jangan begadang terus ya," ucapnya pelan, seperti gumaman. Sentuhan itu sebentar, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu apakah ia menyadarinya, tapi aku jelas merasakannya. Malamnya, aku turun ke dapur lebih awal. Kupikir aku butuh udara, atau mungkin aku sedang mencari alasan lain untuk sekadar melihatnya lagi.
Ketika aku duduk di kursi dan membuka lemari es, suara langkah kakinya terdengar dari arah ruang tengah. Aku baru saja bikin puding. Mau? Tawarnya sambil membawa 2 mangkuk kecil. Kami duduk berdua. Lagi. Tapi tak banyak bicara. Saat aku menatapnya, matanya juga menatap balik. Lama. Tidak berkedip. Ada sesuatu di matanya yang tak biasa. Seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Bibirnya bergerak sedikit, tapi tak mengeluarkan suara. Aku mengalihkan pandangan, tapi pandangan itu membekas. Seperti hangatnya matahari yang tak langsung menyengat, tapi perlahan membakar. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menyelipkan rambut, cara ia menghela napas saat membuka jendela, bahkan suara langkahnya yang mendekat dari arah dapur. Semua terasa berbeda, atau mungkin aku yang mulai melihatnya berbeda. Suatu siang, saat ia sedang menyiram tanaman, aku berdiri di beranda lantai 2. Dari atas, aku melihat tubuhnya dibungkus daster sederhana, tapi entah kenapa, tampak seperti lukisan hidup. Angin meniup rambutnya, dan ia menengadah, melihatku. Lagi-lagi mata kami bertemu. Tapi kali ini, tatapan itu tinggal lebih lama. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang terasa hangat, menggoda, dan berbahaya. Langit kota megah mendung sejak sore. Gerimis turun pelan, menempel di kaca jendela kamar dan menciptakan suara lembut yang anehnya justru membuat suasana makin sepi. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah ikut menahan napas bersama isi hatiku yang semakin kacau. Aku haus, tapi kulihat air di kamar sudah habis. Dengan malas, aku bangkit dan melangkah ke dapur yang berada di ujung lorong. Lampu di sana menyala temaram, dan terdengar suara gemerisik samar. Kupikir tikus atau kucing lewat. Begitu aku masuk, langkahku terhenti. Di lantai, tepat di depan lemari pendingin, Bibi Rani duduk bersandar. Kepalanya tertunduk, dan kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya naik turun, pelan tapi pasti. Ia sedang menangis. Aku panik, tak tahu harus berbuat apa. Tapi kakiku berjalan sendiri, mendekat. Aku berjongkok di sebelahnya. Ia tidak langsung menoleh. Hanya suara isaknya yang menjawab kehadiranku. "Bu!" Ucapku pelan. Ia menoleh, perlahan. Matanya basah, hidungnya memerah, tapi ia tidak buru-buru menyeka air matanya. Ia seperti lelah, tak peduli lagi dengan siapapun yang melihatnya rapuh. Aku tidak tahan lagi. Gumamnya hampir tak terdengar. Aku diam, menunggu, memberi ruang. Dan akhirnya, ia bicara. "Ardi, suamiku, dia berselingkuh. Sudah lama. Aku tahu dari ponselnya." Tapi aku diam saja. Kata-katanya menggantung, seperti awan berat yang enggan jatuh. Aku menunduk, ingin marah, tapi tak tahu kepada siapa. Tanganku gemetar, tapi entah kenapa mendekat padanya. Lalu tanpa sadar, tanganku menyentuh punggung tangannya. Ia tidak menolak, justru menggenggam jemariku. Erat, seolah butuh pegangan agar tidak tenggelam. "Maaf. Kamu jadi lihat aku seperti ini," katanya lirih. Aku menggeleng pelan. Tak tahu harus bicara apa. Tapi dalam diam itu, kami tetap duduk di lantai dapur. Di tengah gerimis malam yang terus menetes di luar jendela, kami duduk bersisian. Tangan kami masih bertaut. Waktu berjalan lambat, tapi tidak ada yang ingin berdiri duluan. Saat akhirnya ia bangkit, ia hanya berkata, "Tidurlah. Besok kuliah, kan?" Aku mengangguk, tapi saat menoleh ke belakang sebelum keluar dari dapur, kulihat sosoknya berdiri diam di sana. Dalam temaram lampu, wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Dan aku, entah kenapa merasa ingin menemani. Matahari pagi menyelinap masuk lewat sela gorden. Suara azan subuh sudah lama berlalu, tapi aku masih terbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang kosong. Pikiran kacau, tubuh lelah, tapi mata menolak terpejam. Bayangan malam di dapur masih lekat. Sentuhan tangannya,
Wajahnya yang rapuh. Semuanya berputar di kepala. Tak mau hilang. Hari itu berjalan canggung. Kami nyaris tidak bertemu di pagi dan siang hari. Saat aku keluar kamar, ia tak terlihat. Saat aku kembali, hanya piring kotor di wastafel yang memberi bukti kehadirannya. Seolah semuanya kembali ke awal. Tapi hatiku tahu, sudah ada yang berubah. Menjelang sore, aku menyetrika baju di ruang tengah. Biasanya ada asisten rumah tangga yang mengurus. Tapi sejak Bibi Rani memecatnya bulan lalu, rumah besar ini hanya diisi kami berdua. Sambil berdiri, aku melamun. Pikiranku berkelana antara tugas kuliah dan wajah Bibi Rani malam itu. Lalu tiba-tiba, ada pelukan dari belakang. Tubuhku menegang. Bibi Rani, tangannya melingkar di perutku. Wajahnya menempel di punggungku. Hangat dan mengejutkan. Aku tidak berani bicara, tapi pelukannya tidak dilepas. "Maaf," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Lalu dia bergerak, pelan, menghadapku. Matanya berkaca, tapi bukan tangisan. Lebih seperti badai yang sudah lama ia tahan. Bibirnya bergetar, dan dalam satu tarikan napas, segalanya terjadi begitu saja. Pelukan berubah menjadi ciuman. Sentuhan berubah jadi dekapan. Tidak ada yang direncanakan. Tidak ada kata cinta. Tapi tubuh kami bicara lebih jujur dari apapun yang bisa diucapkan malam itu. Setelah semua selesai, kami hanya duduk bersisian di lantai, terbungkus selimut keheningan. Tak ada kata, tak ada tanya. Hanya napas yang masih belum teratur. Bibi Rani menarik diri lebih dulu, menunduk, lalu berdiri. Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Aku tetap duduk, tak bisa mengejar. Tak tahu harus bicara apa. Malam itu, aku baru menyadari satu hal. Kadang, hal-hal yang kita pikir salah bisa terasa paling jujur. Tapi justru karena kejujuran itulah, semuanya menjadi rumit. Pagi itu, aku mendengar suara ramai dari ruang tamu. Gelak tawa, bunyi sendok beradu dengan cangkir, dan suara perempuan yang tak kukenal. Aku turun dari kamar, masih setengah mengantuk. Dan di sana, duduklah ibuku. "Ibu?" tanyaku pelan. Ia tersenyum lebar, berdiri dan memelukku erat. Sudah hampir 2 bulan sejak terakhir kami bertemu. Tapi aku tak sempat bertanya mengapa ia kesini. Karena di sampingnya, duduk seorang gadis. Manis, rapi, berkerudung warna salem dan senyum yang tidak lepas dari wajahnya. "Ini Indah, nak, putri teman lama ibu. Cantik, kan? Kamu pasti cocok." Dunia seperti mengecil. Bibi Rani muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi minuman dan kue. Ia tidak menoleh ke arahku. Ia hanya meletakkan nampan dengan senyum ramah, lalu kembali berlalu, tanpa suara. Tapi aku bisa melihat matanya saat berbalik. "Hempah, kosong." Ibu bicara banyak, tentang silaturahmi, tentang perjodohan, tentang masa depan yang lebih pasti. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Indah manis, sopan, dan sepertinya benar-benar tertarik. Tapi aku tidak bisa memikirkan apapun selain sosok yang kini tak lagi menatapku. Malam tiba, rumah sudah kembali sepi. Aku keluar ke beranda lantai atas, duduk bersandar di kursi kayu. Angin kota megah membawa bau debu dan kenangan yang mengganggu. Langit mendung, hujan mungkin turun sebentar lagi. Lalu langkah pelan terdengar. Aku tidak perlu menoleh. Sudah tahu siapa yang datang. Bibi Rani duduk di kursi sebelah. Tanpa kata, kami hanya diam. Lama, tidak saling pandang, tidak saling menyentuh. Tapi aku bisa merasakan sesak yang sama di antara kami. "Aku tidak akan mengganggumu," ucapnya akhirnya. "Lirih, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku kering. Hanya napasku yang menguat. Malam itu, tak ada sentuhan, tak ada isyarat. Tapi semuanya justru terasa lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kami lalui. Aku tetap di beranda hingga larut. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa menjadi orang asing di rumah ini. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang makin berat. Suatu pagi, suara mobil masuk ke halaman rumah terdengar. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Itu Ardi, pamanku. Ia pulang lebih cepat dari jadwalnya. Aku melihatnya turun dari mobil dengan tas besar. Wajahnya tampak lelah tapi ada senyum yang sulit kutafsir. Aku sudah memutuskan, katanya kepada Bibi Rani yang keluar menyambut. Aku akan menetap di sini. Pekerjaanku sudah bisa dilakukan dari rumah. Rumah yang dulu terasa lengang, kini penuh dengan kehadirannya. Suara langkahnya yang berat dan suara teleponnya memenuhi setiap sudut. Bibi Rani tampak berbeda, lebih waspada, lebih tertutup. Aku yang biasanya punya ruang bebas di kamar pojok, kini merasa sempit. Ia jarang sekali memasuki kamarku lagi. Kami berdua, aku dan Bibi Rani, seperti terasing di dalam rumah yang sama. Setiap pertemuan terasa seperti ritual yang dipaksakan, penuh tatapan yang dipendam. Aku masih menyimpan surat yang kutulis, tapi belum berani menyerahkannya. Ada ketakutan yang melingkupi. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku menulis di meja belajarku. Surat itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri dan perasaan yang tak terucapkan. Apakah aku harus memilih antara keluarga dan hati yang bergejolak, atau membiarkan semua ini hilang seperti bayangan yang tenggelam dalam gelap? Aku tahu satu hal, rumah ini sudah berubah, dan aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan yang tak bisa ditunda. Kesempatan itu kuambil untuk berbicara lagi dengan Bibi Rani. Kami sepakat bertemu di dapur, tempat di mana dulu kami sering duduk bersama menyeruput coklat panas dan berbagi cerita. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa atau senyum yang menyambutku. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini tampak penuh kesedihan dan beban. Dia duduk di kursi dengan tangan menggenggam erat gelas yang hampir kosong. Suara napasnya berat. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. "Rian," ucapnya pelan. "Semua ini salah. Aku tahu kita salah, tapi aku tak mampu berhenti." Suaranya bergetar, menahan tangis yang nyaris pecah. Aku menunduk, sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk menenangkannya. Hati kecilku bergejolak. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku pun mengambil surat yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan buku dalam lemari kamarku. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan surat itu padanya. "Aku menulis ini, Bu," kataku. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kau tahu bagaimana aku merasa." Dia membuka surat itu perlahan dan membaca. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Kalau bukan karena kita salah waktu, aku akan memilihmu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menatapku dengan tatapan penuh arti. "Rian, aku takut kita akan hancur jika terus begini. Aku takut kehilangan segalanya." Suaranya hampir berbisik. Aku menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Bu. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kita berada di jalan yang berbahaya, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti." Waktu seolah berhenti sejenak. Di tengah keheningan itu, aku merasa bahwa perasaan kami terikat lebih dari yang bisa kami ungkapkan. Namun, aku juga sadar bahwa kenyataan menunggu kami di luar sana. Saat Ardi kembali, aku harus memilih, mempertahankan rahasia ini atau membiarkan semuanya terbuka dan hancur. Aku menatap keluar jendela, mencoba mencari jawabannya dalam gelap malam yang pekat. Hari pertemuan keluarga akhirnya tiba. Ibu datang membawa kabar dan undangan resmi untuk Rian mengenal Indah, gadis pilihan keluarga. Semua terasa begitu cepat dan formal. Rian yang sejak awal merasa bimbang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Di ruang tamu rumah yang megah, keluarga besar berkumpul. Sambil tersenyum ramah, Indah duduk di hadapan Rian. Mereka berbincang dengan sopan, tapi ada jarak yang tak terlukiskan antara keduanya. Rian merasakan tekanan berat di dadanya, sebuah beban yang semakin tak tertahankan. Sementara itu, di dapur yang sunyi,
Bibi Rani mengawasi dari jauh. Tangannya sibuk menyiapkan minuman. Tapi matanya yang sayu menatap ke ruang tamu dengan kesedihan yang dalam. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam dan menahan perasaannya sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa ada protes atau keberatan dari siapapun. Semua berjalan sesuai rencana keluarga. Rian kembali ke kamar dengan langkah berat. Pikirannya penuh dengan kekacauan. Ia tahu, hidupnya harus terus berjalan. Keputusan harus dibuat. Walau hati merasa terluka, Bibi Rani tetap tinggal di rumah itu, menjadi sosok yang pendiam. Di balik senyum dan sikapnya yang tenang, tersembunyi rahasia yang tak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Rahasia yang menjadi beban yang berat untuk dipikul sendiri. Malam itu, Rian duduk di tepi jendela kamarnya, menatap kota yang gemerlap di kejauhan. Ia tahu, jalan hidupnya telah berubah. Hubungan yang salah waktu itu harus berakhir. Meski kenangan dan perasaan itu tetap membekas dalam hatinya. Di antara keramaian dan kesunyian, masing-masing dari mereka melangkah di jalan yang berbeda. Sebuah kisah yang penuh dengan rasa bersalah, cinta yang terlarang, dan kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Nasihat dan pembelajaran. Hati seringkali menuntut apa yang diinginkannya. Namun kebijaksanaan adalah kunci untuk memahami kapan sebuah perasaan harus diikhlaskan. Meskipun godaan bisa terasa membebaskan, kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kejujuran dan penerimaan terhadap konsekuensi pilihan, demi kedamaian batin jangka panjang.